Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Kamaru, NIM 3114296, kelas D semester 2 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran membaca. Nah, di video kali ini ada dua judul yang akan saya jelaskan. Yang pertama, desain pembelajaran membaca dan metode pembelajaran membaca. Yang pertama, saya akan membahas artikel yang saya dapatkan dulu, yaitu tentang tuntunan bahasa akademik sekolah untuk pemahaman hubungan fungsional, proyek penelitian desain peran bahasa dalam membaca dan belajar. Di dalam pendahuluan, bahasa akademik sekolah adalah registrasi yang digunakan oleh guru dan siswa untuk tujuan memperoleh yang baru, pengetahuan dan kemampuan yang menyampaikan informasi baru, mendeskripsikan ide-ide abstrak, dan mengembangkan pemahaman konseptual. Jadi, register bahasa akademik sekolah memiliki peran sebagai media pembelajaran yang penting yang digunakan di mode berkomunikasi untuk belajar. Di dalamnya membahas pemahaman konseptual siswa tentang hubungan fungsional dalam konten dan bahasa pengaturan belajar mengajar terintegrasi. Peran bahasa dalam proses belajar berkembang, pemahaman konseptual diselidiki untuk konsep matematika fungsional hubungan. Untuk mengembangkan teoritis dan empiris dasar. Untuk kebutuhan praktis ini, peran bahasa dalam proses belajar siswa terhadap hubungan fungsional harus dipahami secara mendalam, termasuk spesifikasi tuntunan bahasa khusus topik. Jadi, maksud dari proyek penelitian desain ini tidak hanya untuk memecahkan masalah praktis atau bagaimana mendorong pemahaman siswa, tetapi juga untuk berkontribusi desain yang memungkinkan penyelidikan proses pembelajaran dapat memberikan wawasan tentang keterkaitan yang kompleks. Yang kedua, ada penelitian terdahulu. Penelitian ini diambil dari buku teks awal Jindal 2013. Nah, nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu konseptualisasi pemahaman ini terdiri dari jaringan padat, kepingan-kepingan pengetahuan, membutuhkan pemurnian potongan-potongan pengetahuan yang kita sebut aspek pengetahuan, itu konstruksi pemahaman sebagai jaringan faset, berhasil berkombinasikan dengan able membangun pemadatan ke dalam konsep yang lebih padat. Saat mempelajari konsep baru, aspek tunggal dari pemahaman konseptual harus diperoleh dan kemudian dihubungkan satu sama lain. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah pertama dari studi ini termasuk menentukan tuntunan bahasa akademik dan teknik. Langkah kedua menuju tuntunan bahasa reseptif, frase bahasa Jerman untuk hubungan fungsional. Nah, yang selanjutnya yaitu metode. Yang digunakan yaitu metode kualitatif menggunakan analisis data, analisis kualitatif dari transkrip wawancara, dan eksperimen desain yang dipilih adalah dilakukan dengan tujuan menentukan konsep dan tuntunan bahasa dalam proses pemecahan masalah atau memperoleh pemahaman konseptual. Dan yang terakhir ini ada hasil penelitian ini secara substansial berkontribusi pada wacana penelitian tentang konten dan fungsi pembelajaran terintegrasi bahasa dengan menawarkan solusi praktis untuk ruang kelas dan meningkatkan wacana teoritis tentang peran bahasa akademik untuk matematika belajar. Penelitian desain yang memungkinkan penyelidikan proses pembelajaran dapat memberikan wawasan tentang keterkaitan yang kompleks dari peran komunikatif dan epistemik akademis sekolah. Bahasa menjadi media pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada saat yang bersamaan, dan memperoleh pemahaman konseptual tentang fungsi jauh dari hal sepele bagi kebanyakan siswa, terutama pembelajar bahasa. Berikut judul-judul dari
desain pembelajaran membaca. Yang pertama, desain dan pengalaman dengan robot pendamping pembelajaran di rumah untuk membaca. Dan yang kedua, ada desain pembelajaran seluler dengan membaca cepat. Dan yang ketiga, ada membaca dan belajar di layar tinjauan sastra menuju praktik mendeskripsikan pembelajaran yang baik. Dan yang keempat, ada tuntunan bahasa akademik sekolah untuk pemahaman hubungan fungsional, proyek penelitian desain peran bahasa dalam membaca dan belajar. Dan yang kelima, ada merancang latihan berbasis komputer menggunakan weblog, software, Hotplot, Photoes, dan Skype Messenger dalam menciptakan ide untuk memfasilitasi belajar kemerdekaan kooperasi membaca. Dan yang keenam, ada desain pembelajaran membaca kitab kuning model Ditski and Ekray di Madrasah Dinha Darut Taqwa Gresik. Dan yang ketujuh, ada desain didaktif interaktif problem solving matematis pada pokok bahasan kesebangunan, nama jurnal penelitian dan pembelajaran matematika. Dan yang kedelapan, ada pengembangan desain pembelajaran membaca berbasis DRTA sebagai upaya membangun generasi literat abad 21. Mohon maaf. Dan yang ke-9, ada pengaruh pembelajaran kooperatif pada keterampilan membaca bahasa Inggris dan sikap siswa tahun pertama di Universitas Bangkok. Artikel teman saya yaitu judulnya Membaca dan Belajar di Layar Tinjauan Sastra Menuju Praktik Mendeskripsikan Pembelajaran yang Baik. Nah, yang dijelaskan di pendahuluan bahwa layar adalah bagian kehidupan sehari-hari bagi kebanyakan orang. Ponsel telah berevolusi menjadi telepon pintar dan telepon sekarang hanya memainkan peran kecil. Perangkat tabel ada di mana-mana. Akses informasi bergeser dengan cepat di layar seiring waktu. Membaca dari layar telah menjadi hal yang biasa untuk sejumlah aktivitas. Yang kedua, ada penelitian terdahulu. Penelitian ini sebelumnya telah menemukan mayoritas orang membaca menanggapi email tanpa mencetaknya terlebih dahulu. Buku dan akademik jurnal juga semakin elektronik. Pada tahun 2014, e-book mencakup sekitar 3-0% dari seluruh penjualan buku di Amerika Serikat. Birds of Etsy 2014, dari Januari hingga Agustus 2012, Amazon menjual 114 buku Kindle untuk setiap 100 buku cetak. Nilai kebaruannya yaitu penelitiannya yaitu meningkatkan investasi layanan e-book dan jurnal elektronik oleh perguruan tinggi, berarti akses dari judul dan artikel akademis semakin meningkat secara online. Menurut survei ZSG, jurnal online kini sebagian besar telah menggantikan versi cetak untuk tujuan penelitian fakultas. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan ini metode pengumpulan pasif data analitik. Metode ini adalah cara yang lebih baik untuk menampilkan materi cetakan di layar. Sebaliknya tujuannya untuk mengoptimalkan teks media dan campuran aktivitas mendasarkan umpan balik aktual dan objektif dari penggunaan kolektif pada layar materi. Metode ini melalui keterlibatan di layar dengan materi saja memberikan potensi yang signifikan untuk meningkatkan pembelajaran, dan membaca di layar memberikan gambaran langsung dan mendetail tentang kemajuan dan perilaku siswa. Hasilnya membandingkan di layar cetakan hasil dari literatur, membandingkan pemahaman pembaca membaca cetak di layar campur. Meskipun tema meta tidak ada perbedaan signifikan atau NSD dapat diterapkan secara luas. Hasil dari pembahasan ini yaitu dari penelitian ini adanya perdebatan tentang apakah materi pendidikan jarak jauh harus disediakan dalam bentuk cetak atau layar didemonstrasikan. Untuk melalui argumen
proficiency dan kedalaman bidang desain pembelajaran. Literatur sebagian besar mengakses bahwa tidak ada perbedaan signifikan untuk pemahaman pelajar jika mereka membaca dari cetak atau di layar. Nah, yang kedua ada artikel dari teman saya, yaitu judulnya Pengaruh Pembelajaran Kooperatif pada Keterampilan Membaca Bahasa Inggris dan Sikap Siswa Tahun Pertama di Universitas Bangkok. Pada latar belakang sudah dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif sangat menarik dan banyak perhatian serta populer, di mana para pendidik atau guru menggunakan pendekatan ini guna untuk merangkul siswa yang pengetahuannya kurang dan siswa pengetahuannya lebih dengan membentuk suatu kelompok kecil. Misalnya, setiap siswa memiliki latar belakang dan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda yang dapat ia bawa ke dalam kelompok. Nah, di penelitian ini merujuk pada peneliti terdahulu, salah satu diantaranya adalah Stitler. Beliau melakukan penelitian menggunakan efek kooperatif integrated reading and competition pada pemahaman bacaan bahasa Inggris dan opini terhadap siswa dengan membagi menjadi dua kelompok atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti mengajar kelompok eksperimen dengan menggunakan metode SARC dan kelompok kontrol diajar melalui metode manual guru selama 8 minggu. Peneliti menggunakan tes hasil belajar membaca dan angket yang menayangkan pendapat siswa terhadap suasana kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pemahaman membaca bahasa Inggris kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol kooperatif integrated reading and competition SARC, membantu siswa berprestasi rendah, meningkatkan kemampuan dan opini terhadap suasana di kelas menjadi positif. Dan ada nilai kebaruan pada penelitian ini, yaitu penerapan keterampilan dan sikap membaca bahasa Inggris mahasiswa melalui metode desain pembelajaran secara kooperatif. Selanjutnya, metode yang digunakan metode penelitian adalah kooperatif. Sumber penelitian ini dari siswa, jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, tes awal dan tes akhir, dan yang kedua, angket, dan yang ketiga, bentuk penilaian berlaku pembelajaran kooperatif, dan yang keempat, kuis individu, dan yang kelima, wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap pengembangan keterampilan membaca bahasa Inggris siswa kelas 1 tahun pertama siswa di IPU, dan 2, mensurvei sikap siswa terhadap metode pembelajaran kooperatif yang digunakan kelas bahasa Inggris, dan yang ketiga, memeriksa perilaku pembelajaran kooperatif mereka. Nah, hasil penelitian artikel tersebut yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif telah meningkatkan kemampuan membaca bahasa Inggris siswa. Oleh karena itu, replikasi studi dapat dilakukan dengan kelompok lain di tingkat sarjana atau sarjana dalam keterampilan lain seperti menulis, berbicara, atau mendengarkan. Akan bermanfaat untuk menyelidiki berbicara efektif pembelajaran kooperatif pada keterampilan lain, sehingga instruktur dapat menggunakan temuan untuk meningkatkan dan mengembangkan proses pengajaran mereka, menghasilkan siswa yang diinginkan. Untuk memeriksa perilaku pembelajaran kooperatif siswa, teknik observasi dengan daftar pemeriksaan tertentu dapat digunakan oleh instruktur daripada menggunakan formulir penilaian yang diperiksa sendiri oleh siswa. Baiklah, selanjutnya saya mengambil artikel dari kelompok lain, yaitu tentang metode pembelajaran membaca menggunakan metode reciprocal teaching. Di dalam pendahuluan ditampilkan ada fakta di SMA Negeri 11 Makassar, siswa belum dapat membaca bahasa Jerman dengan lancar. Kedua, siswa masih belum dapat memahami bahasa Jerman dengan lancar.
Di penelitian terdahulu yaitu Effendi di tahun 2013 menggunakan metode yang sama, tetapi dengan judul pendekatan pengajaran rapi focal teaching meningkatkan dengan ketuntasan nilai hasil belajar biologi. Nilai kebaruan pada penelitian yaitu penerapan metode pembelajaran menggunakan metode reciprocal teaching atau pengajaran terbalik. Metode ini merupakan salah satu metode pengajaran yang menekankan siswa untuk dapat memahami dalam membaca. Sebelum metode yang digunakan yaitu guru menjelaskan keseluruhan materi dan siswa yang mendengarkan sehingga banyak sekali yang tidak paham. Metode yang digunakan yaitu model reciprocal teaching merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Pembelajaran reciprocal teaching digunakan untuk membantu siswa memusatkan perhatian pada apa yang sedang dibaca dan membuat siswa memahami bacaannya. Effendi dan Mahmuda 2012 sampai 163 menjelaskan bahwa reciprocal teaching atau pengajaran terbalik adalah model pembelajaran melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada model ini siswa berperan sebagai guru yang disebut sebagai siswa guru, menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Pengajaran terbalik atau reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang diterapkan sebagai salah satu wadah untuk melatih siswa memahami teks bacaan dan saling memberikan informasi antara siswa. Nah, langkah-langkah yang digunakan, langkah-langkah pengajaran reciprocal teaching. Yang pertama, memberikan materi. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, disediakan teks bacaan materi yang dapat diselesaikan kira-kira dalam satu pertemuan. Dan yang keempat, dijelaskan pada segmen pertama guru bertindak sebagai gurunya atau model. Dan yang kelima, siswa diminta untuk membaca dalam hati bagian teks yang ditentukan untuk memudahkan siswa mula-mula bekerja paragraf demi paragraf. Dan yang keenam, jika siswa telah selesai membaca, dilakukan pemodelan seperti memprediksi informasi, mengidentifikasi dan mengklarifikasi, membuat atau mengajukan pertanyaan dan membuat rangkuman. Dan yang ketujuh, siswa diminta untuk memberikan komentar tentang pengajaran yang baru berlangsung dan mengenai bacaan. Dan yang kedelapan, segmen berikutnya dilanjutkan dengan bagian bacaan atau paragraf berikutnya dan dipilih satu siswa yang akan menjadi guru siswa. Bagian A, siswa dilatih atau diarahkan berperan sebagai guru siswa. Sepanjang kegiatan itu mendorong siswa lain untuk berperan serta dalam dialog. Namun selalu memberi siswa itu kesempatan untuk memimpin dialog, memberikan banyak umpan balik dan pujian kepada guru siswa untuk peran sertanya. Pada hari-hari berikutnya, yang kedua, semakin lama guru mengurangi peran dalam dialog sehingga guru siswa dan siswa lain berinisiatif sendiri menangani kegiatan itu. Peran guru selanjutnya sebagai moderator menjaga agar siswa tetap berada dalam jalur dan membantu mengatasi kesulitan. Nah, langkah-langkah penerapan reciprocal teaching. Yang pertama, memberikan teks yang berkaitan dengan tema. Yang kedua, memperkenalkan model reciprocal teaching. Dan yang ketiga, memberikan pemodelan dari reciprocal teaching dan memotivasi siswa untuk menggunakannya. Dan yang keempat, memantau siswa menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching. Dan yang kelima, menggunakan informasi yang diperoleh melalui pemantauan sebagai panduan untuk motivasi siswa. Selanjutnya, artikel yang saya akan bacakan yaitu metode pembelajaran membaca, kemampuan
membaca cepat dengan metode skimming siswa. Pada pendahuluan ditampilkan pentingnya kemampuan membaca, serta pentingnya strategi metode pembaca skimming untuk mendeskripsikan kemampuan membaca cepat siswa. Skimming merupakan keterampilan membaca sepintas dan cepat untuk mendapatkan kesan keseluruhan. Pada umum banyak yang mengartikan skimming sebagai sekedar menyapu halaman, sedangkan pengertian yang sebenarnya adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Langkah-langkah membaca skimming yaitu skimming dilakukan dengan cara membaca judul bab, subbab, dan beberapa alinea pertama dalam setiap babnya. Bahwa ada 5 langkah dalam membaca skimming, yaitu yang pertama baca judul, dan yang kedua catat nama penulis dan sumber tulisan, dan yang ketiga baca seluruhnya paragraf pertama, dan yang keempat baca subjudul, dan kelima kalimat pertama dari paragraf sisanya, dan yang kelima baca dan pilihlah: A. Pikiran pokok dan pikiran penunjang. B. Kata-kata petunjuk seperti nama, tanggal, sifat-sifat jadi persyaratan. C. Kata-kata petunjuk dan arti penulisan. D. Urutan nomor huruf tebal, tanah, panah, asterisik, dan sebagainya.